Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran usul fiqh hari ini, kita akan membahas bab tentang al-amru. Jadi, mohon diperhatikan baik-baik video berikut ini. Sebelum membahas pengertian tentang al-amru beserta qaidahnya, Ibu akan membacakan beberapa kosakata terkait pembahasan kita tentang al-amru. Untuk kosakata yang pertama, al-a'la, lebih atas atau lebih tinggi. Al-adna, lebih bawah atau lebih rendah. Lil wujubi, wajib. Khilafihi, membantah atau bertentangan. At-tikrara, pengulangan. Ad-dalilu, ayat. Yaqtadi, butuh. Al-fawra, segera atau cepat. Al-ghardu, tujuan. Wasailihi, perantara. Diddihi, lawannya. Berikut pengertian tentang al-amru. Al-amru wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Amr atau perintah yaitu meminta mengerjakan sesuatu pekerjaan dari orang yang di atas derajatnya atau derajatnya lebih tinggi atau kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang di bawah yang kedudukannya atau derajatnya lebih rendah. Jadi yang namanya amar itu atau perintah kan kita diminta untuk melakukan sesuatu, itu adalah amar. Yang dimana orang yang memerintah itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang tua menyuruh anaknya atau memerintahkan anaknya untuk belajar. Kedudukan orang tua ini lebih tinggi daripada kedudukan si anak. Nah, itu adalah amru. Jadi yang memerintahkan ini otomatis derajatnya lebih tinggi atau derajatnya dibanding orang yang diperintahkan. Contoh lainnya misalnya dalam pekerjaan. Bos memerintahkan kepada anak buahnya. Nah, kedudukan bosnya ini kan lebih tinggi daripada kedudukan anak buahnya. Tapi dalam kaidah usul fiqh, yang kedudukannya lebih tinggi itu adalah Allah dan yang lebih rendah derajatnya itu adalah manusia. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Berikut beberapa kaidah tentang al-amru. Wa fihi qawaidu. Untuk kaidah yang pertama ada al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata. An-Nisa ayat 77. Yang artinya pada dasarnya amar merupakan wajib untuk dikerjakan. Jadi yang namanya perintah itu wajib untuk dikerjakan. Illa madalla ad-dalilu ala hilafi, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menyatakan sebaliknya atau membantah dari amar tersebut. Qala ta'ala, di sini ada contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti di sini kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wa atuz zakata, dan kita untuk menunaikan zakat atau memberikan zakat. Apabila ada dalil yang bertentangan atau yang menjelaskan bahwasanya tidak ada kewajiban tentang sholat, maka sholat itu tidak wajib untuk dikerjakan. Tetapi sampai saat ini untuk kewajiban mendirikan sholat 5 waktu, sholat fardu, itu kan belum ada dalil yang menjelaskan bahwasanya sholat itu boleh tidak dikerjakan. Jadi jika tidak ada dalil
yang melanggar atau bertentangan tentang kewajiban sholat, maka kewajiban sholat adalah perintah yang harus dikerjakan. Untuk kaidah selanjutnya atau kaidah yang kedua itu adalah al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrara illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 196. Pengertian dari kaidah tersebut adalah pada dasarnya yang namanya amru atau perintah itu tidak membutuhkan pengerjaannya untuk diulang. Jadi sekali pengerjaan itu sudah cukup, tidak perlu mengerjakannya lagi. Kecuali illa madalla ad-dalil ala hilafihi. Kecuali ada dalil yang membantahnya atau menunjukkan sebaliknya. Maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu harus diulang. Kalau tidak ada dalil atau perintah untuk mengulangnya, maka pekerjaan atau al-amru itu hanya sekali saja dikerjakan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, nah ini adalah contoh bahwasanya yang namanya al-amru atau perintah dari Allah itu tidak butuh pengulangan dalam pengerjaannya. Atimul hajja wal umrata lillah. Nah, untuk di sini dalil tentang melaksanakan haji dan umroh. Bahwasanya yang namanya haji atau umroh itu cukup sekali dilakukan. Tidak apa-apa jika tidak mengulangnya kembali. Jika sudah melaksanakan haji untuk sekali, maka tidak diperintahkan lagi untuk melaksanakan haji untuk yang kedua kalinya. Maka dari itu yang namanya amar, perintah itu hanya dikerjakan sekali, tidak ada atau tidak membutuhkan untuk pengulangannya kembali. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kaidah yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fawra li'annal ghardu minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awwalu duna zamanis sani. Yang artinya, pada dasarnya al-amru yang namanya perintah layak tadil al-faur tidak membutuhkan, yak tadi itu artinya membutuhkan al-fauro langsung. Jadi waktu pengerjaannya tidak apa-apa, tidak langsung dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang derajatnya lebih tinggi, memerintahkan kepada orang yang derajatnya lebih rendah memerintahkan sesuatu, maka pekerjaan itu tidak apa-apa, tidak langsung dikerjakan. Li'annal ghardu minhu, karena tujuan dari amr itu ijadul fi'li, pengerjaan sesuatu itu min ghairi ihtisasin bizamanil awal, tidak ada keterikatan waktu yang pertama atas waktu yang kedua. Duna zamanisani itu atas waktu yang kedua. Jadi ketika perintah itu diberikan, maka waktu pengerjaannya tidak apa-apa jika tidak dilaksanakan ketika waktu itu juga. Contohnya misalnya, kan ketika misalnya perempuan itu ada halangan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kan diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadan ketika selesai bulan Ramadan. Jadi kita diperintahkan untuk mengganti puasa Ramadan yang telah bolong. Ini untuk perempuan, karena kan perempuan misalnya ada haid ya. Jadi ketika bulan puasa Ramadan atau puasa wajib, mungkin dia tidak berpuasa dan diperintahkan untuk mengganti puasanya. Nah, untuk perintah mengganti puasanya itu boleh kapan saja, tidak harus dilaksanakan ketika langsung selesai bulan Ramadan. Jadi ketika habis Lebaran Idul Fitri langsung melaksanakan untuk mengganti puasa yang bolong di bulan Ramadan. Jadi waktunya itu masih panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah al-amru al-aslu fil amri layak tadil fauro, tidak membutuhkan
pengerjaannya langsung ketika perintah tersebut diperintahkan. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan tentang beberapa kaidah dari al-amru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.